Makasih banyak Bang Uin udah mau hadir di channel Forbidden Questions. Soalnya aku mau cerita dikit ya sambil nanya gitu. Kebetulan aku juga penonton setia Bang Uin. Nah, kalau di channelku setiap kali aku ngomongin hal-hal yang gaib atau hal-hal yang mistis gitu, yang klinik, suka ada aja orang tuh komentar, "Ah ini mah karena Kumaila nggak ngerti fisika kuantum. Itu semua bisa dijelaskan dengan fisika kuantum, Mbak," gitu. Mbaknya aja kurang belajar. Nah, sebenarnya tuh ketika orang bilang fisika kuantum, dalam upayanya menjelaskan hal-hal yang mistis, itu sebenarnya mereka lagi ngomongin apa sih gitu. Fisika kuantum itu apa sih gitu. Prinsip dasarnya gimana gitu. Gimana itu bisa menjelaskan hal-hal gaib gitu, kayak santet misalnya. Gitu, aku pengen pengen belajar Bang Muin soal itu. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih juga ya sudah mengundang saya di channel yang sangat luar biasa ini ya. Saya Waduh. juga ikuti channelnya ya. Nah, menurut saya channel channel ini cukup berani sebenarnya dalam mengangkat isu-isu atau topik-topik yang bisa dibilang kontroversial dan tentu saja tabu diperbincangkan di tengah masyarakat kita ya. Saya melihat kehadiran channel seperti ini tentu saja bisa men-trigger orang-orang atau masyarakat kita khususnya untuk berpikir kritis serta membuka cakrawala masyarakat kita agar tidak terperangkap dalam hal-hal yang sifatnya itu dogmatis. Nah, itu salah satu poin penting eee, yang ingin disampaikan dalam channel ini kalau dalam perspektif saya ya, setelah mengikuti beberapa video yang ada di channel Forbidden Question. Oke, nah berbicara mengenai fisika kuantum ya, kenapa sih banyak orang yang selalu kait-kaitkan tuh antara fisika kuantum dengan misalnya hal-hal mistis mistis atau gaib ya. Nah, pertama saya melihat bahwa fisika kuantum itu topik yang sangat menarik dan tentu saja seksi untuk dibahas ya. Kemudian yang kedua, karena memang fisika kuantum itu rumit dan terkesan misterius sehingga banyak orang yang kemudian salah menafsirkan. Dan membawanya ke hal-hal yang sifatnya itu mistis atau gaib gitu. Nah, bagaimana nih Kumail mau saya jelaskan dalam perspektif historis atau langsung jawaban-jawaban singkat saja? Karena kalau dalam perspektif historis, kita bisa panjang nih penjelasannya, maksudku saya bisa menjelaskannya secara panjang gitu. Nah, eee, berarti gimana ya, sebelumnya aku makasih dulu tadi atas apresiasinya, makasih banyak. Eee, dan dijelasinnya dari segi apa ya, mungkin anggap aja aku anak SMP kali Bang ya. Kayak kalau Iya. pertanyaan itu diajukan anak SMP gitu, gimana caranya aku bisa sampai pada pemahaman kalau fisika kuantum itu bisa menjelaskan hal-hal mistis gitu. Jadi fisika kuantum Mmm, apa dulu kali ya? Apa bedanya sama fisika biasa gitu, fisika klasik? oke, jadi fisika kuantum itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang membahas tentang bagaimana perilaku partikel dalam level paling fundamental, yaitu subatomik gitu kan. Kita tahu semua benda di sekitar kita itu terbuat dari atom-atom kan. Nah, ternyata atom itu bukan yang paling fundamental lagi, ada yang namanya proton dan neutron serta elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Itu fisika SMA kan, Mmm. kimia juga seperti itu. Nah, jadi fisika kuantum itu membahas tentang perilaku partikel-partikel ini. Nah, bedanya dengan fisika klasik itu sifatnya deterministik. Jadi Mmm. kalau misalnya informasi awal mengenai sebuah benda kita ketahui, maka kita bisa tahu tuh kapan dan di mana benda tersebut akan, jatuh misalnya. Misalnya kita lempar bola secara fisika klasik kan. Nah, ketika kita tahu informasi mengenai posisi serta kecepatannya, maka kita bisa prediksi tuh kapan dan di mana bola tersebut akan jatuh. Nah, sifat deterministik inilah yang seringkali diunggulkan dalam fisika klasik. Namun ketika kita sudah sampai di ranah kuantum, segala hal yang sifatnya deterministik dalam fisika klasik sudah tidak bisa berlaku lagi. Yang Kalau ada hanyalah probabilitas, kemungkinan. Jadi kita tidak bisa tahu tuh posisi pasti dari sebuah benda itu di mana. Karena benda berada dalam keadaan superposisi. Nah,
Karena sifat gelombang dari partikel ini yang memungkinkan dia bisa berada di 2 tempat atau beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Karena sifat gelombang kan menyebar ke mana-mana kan? Eee, Bang Win duduknya agak tengah dong, Oh sorry. katanya kurang tengah. Oh Eee, ini? oh udah Oke. oke. Gini oke. Jadi itu yang mungkin tafsirkan secara bebas ya, ketika ada orang yang bilang bahwa, "Oh, kalau fisika kuantum bisa menjelaskan bahwa sebuah partikel seperti elektron bisa berada dalam 2 keadaan sekaligus, misalnya berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan, kemungkinan besar kita sebagai manusia juga bisa melakukan hal yang sama." Karena faktanya kita tersusun dari makhluk mikroskosmik ini, Yang mikrokosmik. subatomik itu ya? Yang Nah, si Batomi. Kan Kumaila dan saya dan orang-orang di sekitar kita, benda-benda lain semuanya itu tersusun dari atom-atom atau partikel-partikel terkecil ini kan. Nah, jadi secara logika, apa yang terjadi di dunia kuantum harusnya sedikit banyak berefek pada dunia makroskopis atau kehidupan sehari-hari kita. Tapi kenapa fenomena ini tidak terjadi dalam kehidupan kita misalnya? Nah, itu mungkin nanti kita akan jelaskan lebih jauh lagi nanti ya, supaya audiens Anda punya alasan untuk nonton sampai selesai. Tapi berarti yang dimaksud dunia kuantum itu yang dunia mikroskopis tadi? Yang level subatomik tadi? Itu yang disebut kuantum? Benar benar sekali, benar. Dan, tadi kata Bang Win ketika ada elektron yang bisa berada elektron yang sama di tempat yang berbeda itu tadi, itu apakah dalam semua kondisi atau harus ada kondisi tertentu? Ya, kondisi tertentu, yaitu di skala paling kecil tadi, skala paling di dunia kuantum lah, di level mikroskopis, single elektron itu bisa berfungsi sebagai gelombang gitu. Selain partikelnya, selain dia bersifat partikel, dia juga sebagai gelombang. Nah, kalau sebelum diamati tentunya ya, kalau diamati sifat nah itu yang aneh tuh, setelah kita amati ternyata sifat gelombangnya itu jadi hilang, yang ada hanyalah sifat partikelnya. Jadi misalnya gini, eee sekarang saya melihat Kumaila kan, sebelum saya lihat Kumaila, Kumaila itu berada dalam 2 kondisi, yaitu partikel sekaligus gelombang, ya kan? Nah, ketika saya memilih untuk melihat Kumaila, dalam hal ini observasi atau kita lakukan pengukuran, sifat gelombang dari Kumaila itu jadi hilang, yang ada hanyalah bentuk fisik dari Kumaila. Itulah yang misterius dalam bukan misterius juga sih, tapi ada penjelasannya. Cuman, itu yang kemudian banyak disalah tafsirkan oleh banyak orang gitu, bahwa mereka menganggap bahwa mungkin kesadaranlah yang membentuk realitas kita kan, Mmm. karena kita memilih untuk makanya dia bilang, "Kalau saya memilih untuk melihat Kumaila, maka Kumaila akan eksis. Ketika saya tidak melihat Kumaila, Kumaila itu hanyalah gelombang yang berambat di lingkungan sekitar," gitu. Oh, oke. Jadi, karena fisika kuantum ini tidak bisa dinalar indera secara telanjang gitu ya, jadi makanya kesannya tuh kayak gaib gitu? Iya benar, padahal ada penjelasannya gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang bahwa dia paham tentang mekanika kuantum atau fisika kuantum, sebenarnya dia tidak paham mekanika kuantum. Itu yang bilang Richard Feynman, salah satu fisikawan legendaris yang menerima Nobel di bidang fisika kuantum sendiri. Dia bilang bahwa if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Kemudian selain Richard Feynman, ada juga Caltech physicist Saint Carl yang bilang bahwa dia analogikan, fisikawan kuantum atau orang-orang yang berkecimpung di dunia fisika kuantum itu seperti people with iPhones, orang-orang yang menggunakan iPhone tapi tidak tahu cara kerjanya. Dia bilang, "Quantum physicists like people with iPhone, they know how to use it and can do some great things with it, but if you ask them what's going on inside the iPhone, they have no idea." Similarly, he says, physicists know how to use the equation of quantum mechanics to predict all kinds of things. But ask them how quantum mechanics actually works. And if they're honest, they would say they really don't know. Jadi saking rumitnya fisika kuantum itu, bahkan fisikawan-fisikawan legendaris dan modern saat ini pun mengakui bahwa mereka tidak betul-betul paham dengan fenomena kuantum itu.
Nah, salah satu fenomena kuantum yang sulit dijabarkan dengan logika klasik kita adalah partikel berada dalam 2 keadaan sekaligus, yakni gelombang sekaligus partikel. Mmm. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, sifat gelombangnya itu jadi hilang, yang ada hanyalah sifat partikelnya. Nah, itulah yang kemudian mungkin digunakan oleh orang-orang guru-guru spiritual atau, berbagai macam maksudnya orang-orang yang bahkan punya latar belakang akademisi dalam bidang fisika tentunya, itu ya salah menafsirkan interpretasi seperti itu, salah menafsirkan fenomena seperti itu, fenomena superposisi tadi. Bahwa mereka menganggap bahwa kesadaranlah yang membentuk realitas kita gitu. Mmm. Karena ada pengukuran tadi, ketika kita melakukan pengukuran ternyata sifat gelombang dari partikel itu jadi hilang, yang ada hanyalah bentuk fisiknya gitu. Mmm. Kan, katanya kan manusia ini nggak tahu perihal gaib kecuali sedikit aja, dan fisika kuantum ini kan ternyata, kita bahkan yang ahlinya itu hanya baru tahu sedikit aja gitu, tapi, mungkin karena sama-sama tidak terlalu diketahui, jadi disambungin aja gitu ya, oh ini fisika kuantum ini jadi penjelasan, hal-hal mistis, karena sama-sama misterius gitu. Iya, bukan misterius juga sih, fenomena dalam kuantum itu bisa dijelaskan dalam perspektif sains. Kita punya Mmm. metode metode ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Mengenai beberapa fenomena seperti kenapa elektron itu hilang, eee eee, sifat gelombangnya setelah diamati, itu tidak bisa belum diketahui sampai saat ini ya. Makanya ada berbagai macam interpretasi. Si Copenhagen yang bilang bahwa, oh sebelum diamati memang elektron punya dualitas, yaitu Mmm. sifat gelombang sekaligus partikel gitu. Nah nanti setelah diamati ternyata sifat gelombangnya itu hilang, yang ada hanyalah sifat partikelnya. Jadi ini hanya masalah data statistik. Sementara ada juga interpretasi mengenai many world interpretation theory, Mmm. yang bilang bahwa, eee, setiap kali pengamatan atau pengukuran lebih tepatnya, ketika kita lakukan pengukuran, alam semesta ini is going to be split into two different realities. Jadi ketika kan kita punya elektron ini punya sifat gelombang sekaligus partikelnya nih kan. Nah, ketika kita lakukan pengamatan, alam semesta ini langsung, eee, terpecah menjadi 2 bagian realitas. Yang satu di mana partikel itu berbentuk wujud, yang satunya Gelombang. partikel berbentuk gelombang gitu. Nah itulah, yang digagas oleh Hugh Everett sebagai tesisnya untuk PhD-nya mengenai interpretasi, kolapsnya fungsi gelombang tadi. Oke, kalau misalnya tadi kan fisika kuantum bisa diukur, tapi kalau misalnya kayak hantu-hantu gitu enggak ya? Katanya kan hantu Nah atau malaikat itu bisa nembus tembok karena quantum tunneling, apa juga itu quantum tunneling? itu problemnya tuh, orang-orang itu memasukkan entitas-entitasnya sifatnya misterius ke dalam fisika yang memang metodologi utama itu adalah bukti empiris. Kemudian kenapa itu, orang-orang yang menganggap bahwa fisika kuantum itu bisa menjelaskan tentang makhluk gaib, karena mereka sebenarnya tidak paham. Pertama, kita tahu dulu apa unsur penyusunnya hantu atau malaikat ini. Mmm. Ada yang bisa ini enggak, unsur malaikat atau hantu itu apa gitu? Apakah dia tersusun dari partikel-partikel fundamental yang ada di model standar fisika partikel saat ini, yang 17 partikel elementer itu atau, apakah dia terbuat dari foton, neutron, proton, atau apa gitu? Kalau misalnya dia tersusun dari 17 partikel elementer dalam fisika model standar fisika partikel, kemungkinan besar kita bisa deteksi dan kita bisa jelaskan secara ilmiah. Nah, masalahnya entitas misterius seperti hantu dan malaikat ini saja tidak jelas gitu. Saya nggak bilang bahwa saya tidak percaya dengan hal begitu ya, tapi dalam konteks fisika, karena kita bicara dalam konteks fisika saat ini, maka fisika belum punya metode atau tools yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena mistis seperti itu. Sehingga orang-orang yang mengklaim bahwa mereka melihat hantu atau misalnya santet atau bisa membaca pikiran orang, itu sebenarnya hanya klaim, ya kalau dibilang ngawur istilahnya, ya cocokologi lah gitu, bahasa lebih sopannya kan. Tapi bahasa yang lebih ini ya, mereka ngawur gitu, karena mereka tidak paham mekanisme atau cara kerja fisika kuantum itu seperti apa.
Maksudnya konsep dasarnya, saya nggak mengklaim bahwa saya paham sepenuhnya fisika kuantum, karena konsepnya sendiri rumit. Beberapa fenomena memang di luar akal sehat kita. Tapi konsep-konsep dasar ini yang perlu kita pahami gitu. Misalnya tadi dia bilang, kesadaranlah yang membentuk realitas kita. Kayak Mhm. saya melihat Kumaila, Kumaila eksis, kalau saya tidak lihat Kumaila, Kumaila tidak eksis karena berbentuk gelombang kan. Orang-orang menerjemahkan itu sebagai kesadaran membentuk realitas gitu. Karena saya memilih untuk melihat Kumaila. Nah, problemnya adalah mereka terlalu mensimplifikasi fenomena dalam dunia kuantum. Fenomena dalam dunia kuantum, misalnya kolapsnya sifat gelombang dari partikel tadi, itu bukan karena kesadaran manusia. Itu bisa saja interaksi antara partikel dengan alat ukur misalnya, atau interaksi antara partikel dengan partikel itu sendiri, sehingga menimbulkan kolapsnya fungsi gelombang tadi. Tapi tidak ada yang tahu kenapa sifat gelombang itu jadi hilang gitu, sampai Mhm. saat ini. Jadi pokoknya tidak tergantung pada kesadaran manusianya gitu, tidak tergantung Tidak ada. Iya. tapi Makanya saya agak lucu juga dengar iya lanjut dulu. lanjut, Oh, makanya saya agak lucu oh sorry. ya udah deh. Tapi tadi ngomongin, elemennya, aku juga pernah dengar tuh katanya, iblis yang terbuat dari api, malaikat yang terbuat dari cahaya, itu juga bisa dijelaskan dengan fisika kuantum. Entah penjelasannya apa ya. Tapi bisa jadi itu Oke, kalau sebenarnya misal teknologi ya? itu kalau misalnya kita, analogikan atau kita bermaksud untuk menjelaskan konsep malaikat secara sains dengan, mengatakan bahwa unsur penyusun malaikat itu seperti foton atau, cahaya, maka itu akan menimbulkan beberapa kejadian lucu dalam fisika kuantum. Karena bisa jadi elektron seperti partikel fundamental tadi yang saya sebutkan, itu bisa kerasukan malaikat, kemudian kalau elektron, eee, mau berpindah dari posisi, yang maksudnya kan elektron di dalam atom itu kan, dia menempati tingkat-tingkat energi tertentu kan, itu dalam kuantum itu disebut dengan kuantisasi energi. Artinya energi, partikel itu hanya berada pada tingkat energi tertentu saja, kelipatan bilangan bulat gitu. Tidak mungkin dia berada di tingkat energi, 0,1, 0,2, tidak mungkin seperti itu. Jadi dia hanya punya tingkat energi yakni misalnya E0, E01, 2 E0, 3 E0 dan seterusnya. Nah, yang saya maksud dengan elektron di kerasukan malaikat dan elektron di ruqyah, itu ketika elektron itu berpindah dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, kan dia butuh nah yang namanya energi. Nah, energi itu biasanya datang dari cahaya gitu. Nah, cahaya kita tembakkan, elektron terpental. Nah, jadi seolah-olah elektron itu kerasukan kerasukan cahaya, kalau kita anggap cahaya malaikat, elektron kerasukan malaikat. Nah, ketika elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, ya kita harus dia akan meradiasikan, gelombang elektromagnetik. Nah, dia emisi gelombang elektromagnetik, dia keluarkan itu energinya. Berarti, seolah-olah kita bilang bahwa elektron diruqyah gitu, diruqyah karena, untuk kembali ke posisi awalnya, dia harus memancarkan energi berupa radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi itulah yang mungkin kita sebut sebagai malaikat keluar dari tubuh elektron. Dan itu, ya, itu hanya cocokologi semata, tidak ada kaitannya sama sekali sebenarnya. Mmm, dan, ada juga nih, sebenarnya nggak necessarily mistis gitu, tapi ada, guru-guru spiritual yang, suka menjual kayak semacam pelatihan atau ya atau kelas atau semacam itu, cuman mereka tuh jualan misalnya kayak apa ya, kuantum ikhlas gitu. Pokoknya kelas spiritual, tapi, suka pakai ini, apa namanya, fisika kuantum atau mekanika kuantum untuk mencapai spiritual enlightenment, yang semacam-semacam kayak gitu, gitu. Itu tuh sebenarnya cuma ini doang ya, nempel-nempelin term aja gitu? Iya. Iya, makanya, saya mau mau jelaskan secara historis tadi karena memang fenomena mistis ini sebenarnya tidak hanya terjadi di kalangan, masyarakat umum ya, tapi juga terjadi di, kalangan fisikawan sendiri atau ilmuwan itu sendiri. Nah, di awal perkembangannya itu, ilmu fisika kuantum pada khususnya itu memunculkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi yang sifatnya filosofis atau yang berhubungan dengan hal-hal mistis gitu. Fisikawan itu ilmuwan-ilmuwan tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga itu religius.
Tapi ketika mereka membicarakan hal-hal yang sifatnya objektif dalam sains, mereka kesampingkan tuh sisi subjektivitasnya, yang mereka bicarakan hanyalah sains gitu. Nah, mengenai pertanyaan tadi sebenarnya, eee, bisa dibilang mereka, ya kalau bahasa kasarnya itu memanipulasi audiensnya, karena mereka tahu bahwa audiens terutama untuk Indonesia, audiens kita itu kemungkinan besar literasinya rendah, sehingga untuk memahami fenomena-fenomena dalam dunia kuantum beserta technical vocabularies-nya itu yang terdengar aneh-aneh, jadi mereka memanfaatkan, ketidaktahuan masyarakat umum tentang hal-hal seperti itu, sehingga mereka menggunakan istilah-istilah teknis seperti frekuensi, vibrasi, energi yang saling terhubung satu sama lain, itu untuk, mempopulerkan atau mempromosikan ajaran-ajaran mereka bahwa ini loh ajaran yang paling ilmiah, karena paling sesuai dengan sains misalnya. Nah itu sebenarnya ya kalau bisa dibilang cocokologi yang ngawur ya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan fisika. Itu hanya ditempel saja supaya membuat, ajaran-ajaran atau, topik yang mereka bahas, itu lebih menarik saja gitu. Ketika aku lagi nyari fisika kuantum dari YouTube atau dari web, eee, karena aku berharap dapat penjelasan dalam bahasa Indonesia gitu ya, eee, pasti itu ya ketemunya malah hal-hal yang mistis atau spiritual gitu. Jadi kayak seolah-olah ranah fisika kuantum dan mekanika kuantum di Indonesia itu didominasi oleh, praktisi dukun atau guru spiritual gitu. Aku kesusahan mencari, konfirmasi, aku mau cari pengetahuan gitu, tapi nggak ada. Yang ada yang klinik-klinik gitu malah. Termasuk juga, bener, kata energi itu banyak di-abuse oleh, guru-guru spiritual gitu sih. Jadi ini adalah dan mengklaim ini terbukti secara fisika gitu. Misalnya, apa ya, dulu tuh ada yang pernah rame banget katanya, eee, seks itu adalah, eee, sacred energy exchange, oh iya. Nah, itu adalah kegiatan bertukar energi, di mana, ketika orang melakukan seks itu mereka akan bertukar trauma, bertukar pengalaman dan memori gitu-gitu deh. Dan mereka mengklaim itu, selaras dengan hukum fisika gitu. Dan itu waktu itu rame banget di TikTok, entah tahun berapa ya. Sebenarnya, Kalau kalau eee, gimana? sebenarnya apakah energi itu, eee Bang Muin setuju nggak kata energi itu sering disalahgunakan, secara makna, apa ya, makna populer dan makna teknis fisika? Iya, saya setuju bahwa, istilah teknis dalam fisika kuantum ataupun fisika seperti energi, frekuensi, dan vibrasi itu sebenarnya dipelintir oleh orang-orang tersebut untuk meraup keuntungan gitu. Dan sebenarnya konsep energi dalam fisika maupun fisika kuantum itu ya tidak seperti yang mereka jelaskan itu. Kayak misalnya fenomena seks tadi itu mungkin dijelaskan secara neurologis ya, saya tidak terlalu paham soal itu. Tapi mekanisme fisikanya ya tidak tidak jelas gitu kalau kita bawa dalam konsep energi. Eee, Berarti sebenarnya secara praktisi dan ahli quantum physicist itu sangat langka ya? Gimana? Quantum physicist kayak secara secara proporsinya gitu di dunia ini, apakah masihkah sedikit? Jangankan quantum physicist, mahasiswa fisika saja itu sedikit sekali, Mahasiswa fisika itu kalau apalagi sedikit sekali kan jumlahnya oh, kan. mahasiswa fisika itu sangat Jadi sedikit kalau apalagi quantum physicist ya? iya, quantum physics itu ya sangat-sangat rumit ya, maksudnya selain dari kerumitan matematisnya, ya juga memunculkan fenomena-fenomena yang terkesan misterius seperti tadi elektron yang berada dalam 2 keadaan. Pernah dengar kucing Schrödinger nggak? Yang kucing mati sekaligus hidup gitu? Kalau dibuka
nggak tahu deh, itu bukan? Ya, itu fenomena fenomena yang coba dijelaskan oleh Schrödinger untuk mengilustrasikan fenomena kuantum tadi. Elektron bisa berada dalam 2 keadaan itu. Yang itu mungkin yang disalah tafsirkan mengenai kesadaran itu. Lagi-lagi kesadaran itu yang paling dominan ya, mendominasi dunia media sosial terkait mengenai fenomena spiritual ya. Karena itu yang paling populer. Buku-buku seperti siapa itu yang ditulis oleh, Deepak Chopra, itu selalu mempromosikan bahwa kesadaranlah yang membentuk realitas gitu. Makanya Einstein bilang bahwa, apakah bulan itu hanya ada jika kita memilih untuk mengamatinya gitu. Tentu saja menurut Einstein, bulan itu tetap ada, bahkan, ketika tidak ada pengamat atau tidak kan. Jadi menurut Einstein itu adalah seorang realis yang menganggap bahwa realitas itu harusnya independen terhadap pengamat. Namun fisikawan lain seperti Bohr, itu dia bilang bahwa fisika kuantum kemungkinan besar membantu kita memahami yang namanya kesadaran gitu. Tapi, dia menyadari bahwa pengukuran atau pengamatan dalam fisika kuantum itu tidak melibatkan yang namanya makhluk sadar seperti manusia. Tapi dia dia bilang bahwa kemungkinan besar fenomena kuantum itu bisa membantu kita menjelaskan yang namanya kesadaran, tapi bukan kesadaran spiritual seperti yang diklaim orang-orang itu ya. Tapi kesadaran dalam bentuk apa? Hmm. Tapi Nah, eee, kesadaran yang dimaksud Bohr itu saya baca beberapa referensi, ya kan. Terus Bohr bilang bahwa membantu kita memahami kesadaran, tapi saya nggak tahu apakah kesadaran yang dimaksud itu saya interpretasi secara subjektif ya. Karena Bohr ini kan fisikawan, yang cukup handal ya, dan saya yakin, dia merupakan orang yang kemungkinan besar membedakan antara mana yang sifatnya subjektif dan mana yang sifatnya itu, spiritual atau hal-hal yang sifatnya mistis. Tapi kalau misalnya fisisi sendiri itu gullible terhadap pseudoscience, fisika kuantum ini juga nggak sih? Apakah Iya. ini hanya berlaku untuk masyarakat awam atau orang yang belajar fisika pun rentan rentan Iya. salah paham? Iya, makanya saya bilang tadi di awal perkembangan fisika kuantum itu memang memunculkan banyak sekali spekulasi serta pertanyaan-pertanyaan filosofis. Makanya ada perdebatan yang sengit itu antara ilmuwan-ilmuwan dalam, melihat fenomena yang terjadi dalam dunia kuantum gitu. Nah, awal perdebatannya itu ketika beberapa ilmuwan seperti Einstein, terus Niels Bohr, kemudian Wolfgang Pauli, eee, mereka diskusikan tentang fenomena-fenomena aneh dalam, dunia kuantum gitu. Nah, jadi, misalnya dalam dunia kuantum itu seperti yang sudah saya sebutkan berulang kali tadi ya, ada yang namanya dualisme gelombang partikel tadi kan. Nah, artinya partikel bisa bersifat gelombang dan partikel seperti elektron misalnya itu bisa bersifat gelombang sekaligus, partikel dalam waktu bersamaan. Nah, ketika dia bersifat gelombang ini, dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Nah, fenomena ini tentu saja sangat sulit dipahami oleh logika klasik kita ya, karena dalam keadaan, kehidupan sehari-hari, kita belum pernah melihat sifat gelombang dari partikel. Misalnya mobil, manusia, atau, misalnya kipas angin, itu berbentuk gelombang seperti yang ada dalam dunia kuantum kan. Dalam kehidupan sehari-hari kita hanya melihat objek-objek dalam bentuk benda fisik dan padat. Nah, kita juga belum pernah mengamati fenomena di mana, objek seperti manusia ataupun burung bisa berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. Saya sering mendengar tuh, ada yang bilang bahwa orang ini bisa berada di 2 tempat dalam waktu sekaligus. Nah, dan kemudian menghubung-hubungkan tuh fenomena kuantum seperti elektron yang berada di 2 tempat dalam waktu bersamaan tuh. Nah, ini sebenarnya mereka nggak paham. Tapi balik lagi mengenai perdebatan, menurut Bohr tadi ya, antara Bohr, Einstein dan, Wolfgang Pauli tadi ya. Bahwasanya ini menjelaskan bahwa fenomena mistis ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat, bahkan ilmuwan yang menggagas fisika kuantum itu sendiri terjebak juga dengan fenomena-fenomena mistis. Karena mereka punya sisi subjektivitas dalam melihat fenomena alam kan. Tapi ya saya perlu tekankan bahwa subjektivitas mereka itu tidak mereka tuliskan dalam paper ilmiah mereka. Itu mereka kesampingkan ya, gitu. Nah, eee, pernyataan Bohr yang menimbulkan kontroversi itu ya tadi, seperti dia bilang bahwa fisika kuantum kemungkinan besar membantu kita memahami yang namanya kesadaran. Nah, siapa Einstein itu
dia tidak suka dengan ide semacam itu. Dia merasa pernyataan Bohr seperti ini mengarah ke hal-hal yang, sifatnya mistis. Seolah-olah kita sebagai pengamat itu bisa menentukan realitas hanya dengan memilih untuk melihatnya. Nah, Einstein sendiri adalah seorang realis seperti yang sudah saya katakan tadi, dia percaya bahwa realitas itu ada terlepas dari pengamatan kita. Kemudian dia mempertanyakan, seperti yang saya bilang tadi, apakah bulan hanya ada ketika kita melihatnya? Menurutnya tentu saja bulan itu ada di sana terlepas dari apakah kita melihatnya atau tidak. Bagi Einstein realitas fisik harusnya terlepas dari yang namanya, sang pengamat ya. Nah, di sisi lain ada fisikawan juga Wolfgang Pauli, yang sedikit lebih terbuka pemikirannya terhadap hal-hal mistis. Nah, Pauli ini bahkan mendukung yang disebut mistisisme terang, di mana dia melihat fisika kuantum itu bisa menjembatani antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Nah, perspektif Pauli ini sebenarnya itu dipengaruhi oleh filosof, Arthur Schopenhauer, yang juga terinspirasi oleh agama-agama timur seperti Buddha, Hindu, Taoisme, dan tradisi spiritual yang ada di bagian Asia lainnya. Nah, tapi ada juga ilmuwan seperti Max Planck yang percaya bahwa sains dan agama itu harusnya saling melengkapi gitu. Tetapi bukan berarti fisika kuantum itu mendukung mistisisme. Di sisi lain, ada fisikawan seperti Paul Dirac, fisikawan terkenal lainnya. Dia bahkan menolak segala unsur agama. Dia menyebut agama itu hanyalah sebagai kumpulan pernyataan palsu yang tidak memiliki dasar dalam kenyataan. Nah, itu pernyataan Dirac. Nah, perdebatan ini merambah ke masyarakat umum ketika salah satu astrofisikawan, Arthur Eddington, mempublikasikan buku The Nature of the Physical World yang membela mistisisme, dan ini mendapat banyak sekali perhatian di masyarakat umum gitu. Nah, sebenarnya konsep-konsep yang ditulis dalam bukunya The Nature of the Physical World itu juga menyimpan dari hal-hal, atau fenomena dasar dalam fisika kuantum ya, karena dia menganggap bahwa kesadaranlah yang membentuk realitas gitu. Dia bilang kesadaran adalah bagian integral dari, alam semesta gitu. Nah, sebenarnya dalam pandangan modern pendapat, Arthur Eddington ini cukup ekstrim. Karena konsep observasi atau pengamatan dalam dunia kuantum tidak berarti harus ada pengamat sadar gitu, pengamat sadar di sana. Artinya pengamat atau lebih tepatnya, pengamatan atau lebih tepatnya pengukuran itu tidak berarti harus ada pengamat, apa namanya, tidak berarti harus ada interaksi dengan manusia di situ, tapi bisa berupa interaksi antara alat ukur dengan partikelnya, atau partikelnya dengan partikelnya sendiri. Nah, semua perdebatan ini sebenarnya mengarah pada sebuah pertanyaan mendasar, apakah alam semesta itu ada secara independen, atau apakah ia butuh pengamat untuk menjadi nyata? Jadi perdebatan ini sebenarnya tidak hanya antara ilmuwan dan kaum mistik ya, tetapi melibatkan seluruh, komunitas fisika pada saat itu. Banyak fisikawan terkenal yang punya kepercayaan religius atau mistis yang dipengaruhi oleh tradisi barat maupun timur. Namun dalam Perang Dunia II, nah ini pentingnya nih, dalam dunia dunia, setelah Perang, Dunia Kedua, dominasi fisika itu sudah beralih ke Anglo-Amerika yang lebih realistis gitu. Sehingga banyak ilmuwan-ilmuwan modern itu sudah tidak lagi menempatkan hal-hal mistis dalam fisika kuantum. Fisikawan seperti Shane Carroll, terus, Brian Greene, terus siapa lagi tuh, mungkin Michio Kaku atau Neil deGrasse Tyson, itu mereka sudah tidak lagi menempatkan fenomena-fenomena mistis dalam dunia fisika gitu, karena domainnya saja sudah berbeda. Sains itu butuh evidence, sementara klaim-klaim yang samar seperti itu, ya tidak bisa dibuktikan. Makanya Feynman bilang bahwa klaim-klaim yang samar atau tidak jelas, seperti malaikat, terus hantu, setan, dan lain sebagainya, itu tidak bisa diuji dalam dunia fisika. Feynman bilang bahwa fenomena-fenomena yang tidak jelas atau teori klaim yang tidak jelas seperti itu sangat sulit dibuktikan dalam fisika. Tapi dia bilang bahwa kita tidak mungkin bisa membuktikan bahwa setan, hantu, malaikat itu tidak ada secara mutlak. Yang bisa kita jelaskan adalah seberapa mungkin makhluk atau entitas-entitas misterius ini eksis gitu. Dia jelaskan dalam perspektif kemungkinan. Nah, menurut dia, secara pengetahuan sadar dia, fenomena-fenomena mistis itu kemungkinan besar tidak ada gitu. Mmm. Tadi aku mau nanya yang, peralihan dari yang tadinya
fisika itu sangat erat sama hal-hal mistis, terus momentumnya di Perang Dunia Kedua, itu kenapa momentumnya di Perang Dunia Kedua? mmm, kalau itu mungkin lebih ke banyak orang-orang yang banyak fisikawan lah yang sudah, eee, lebih mengedepankan yang namanya objektivitas. Eee, Mungkin mereka lebih condong ke pandangannya Einstein kan, bahwa realitas fisik yang ada dalam kehidupan kita seharusnya dipisahkan oleh, dipisahkan dengan realitas mistis gitu. Dan kan ilmu pengetahuan berkembang kan, dan ilmuwan itu sadar bahwa metodologi yang digunakan dalam sains ini tidak menjangkau hal-hal mistis. Makanya saya agak heran juga ketika orang yang mengatakan bahwa, eee, misalnya klaim-klaim mereka tentang entitas misterius itu ilmiah yang mana? Kalau dalam konteksnya itu ilmiah dalam pandangan mereka, ya fine-fine saja kan. Tapi kalau dibawa ke ranah sains itu bermasalah. Hmm. Jadi Kalau itu transisinya itu secara karena fisikawan. saintifik nggak bisa gitu ya? Kalau kalau ilmiah, kayaknya tuh perdebatan waktu itu tuh karena, salah makna ya nggak sih? Ilmiah itu kan, sebenarnya kata serapan bahasa Arab yang artinya berbasis Ilmiah. ilmu. Sedangkan dalam padanan bahasa Indonesia, ilmiah itu sering jadi terjemahan dari scientific. Iya, itu yang jadi perdebatannya sih, akar katanya sih sebenarnya. Cuman ya saya tidak peduli apakah mereka mau menganggap klaim mereka itu ilmiah atau tidak, saya ndak peduli. Yang jelas harus dipisahkan dipisahkan tuh atau dikasih disclaimer bahwa ini ilmiah dalam pandangan ajaran ini tentunya. Dan beda dengan ilmiah dalam, sains misalnya toh. Nah, kalau misalnya mereka hanya mengatakan itu tanpa disclaimer, orang-orang akan menganggap bahwa ilmiah dalam ajaran mereka itu punya status validasi yang setara dengan ilmiah dalam sains gitu. Dan itu yang jadi problem gitu kan. Jadi menurut Bang Muin, eee, agama dan sains itu saling melengkapi atau jalan sendiri-sendiri? Kalau saya secara pribadi, kalau kita bahas agama, ya agama aja. Kalau kita bahas sains, ya sains gitu. Karena ketika Jadi dilengkapi akan rentan cocok logi kayak masalah, kuantum-kuantum tadi? benar, dia akan ujung-ujungnya cocokologi, tidak ada cara lain. Karena mekanisme atau metodologi dalam fisika dengan hal-hal yang sifatnya spiritual itu jauh beda gitu. Kita butuh yang namanya bukti empiris, sementara fenomena-fenomena gaib itu kan tidak ada empirisnya sama sekali, itu hanyalah klaim gitu, yang seringkali digunakan misalnya seringkali didekati dengan metode rasional, yang metode rasional itu sendiri punya kelemahan-kelemahan gitu. Iya. Karena kalau yang aku pantau dari para pendakwah, jadinya mereka ada 2 pendekatan nih. Ada pendakwah, ada ustad-ustad yang suka pakai penjelasan, saintifik gitu, untuk ngejelasin apalah kiamat lah, atau ngejelasin malaikat yang kayak gitu. Tapi ada juga, ustad-ustad yang secara keras menolak sains. Wah ini adalah, sains itu menentang agama gitu lah. Bahkan ada yang pernah lucu banget tuh, ada yang marah-marah gitu, "Siapa yang ngajarin kalau hujan itu fenomena alam yang disebabkan ini," gitu. "Hujan itu turun karena, malaikat Israfil yang menurunkan atas perintah Allah," gitu. Jadinya, ada 20 nih yang berusaha oh mungkin itu dua-duanya ekstrim ya, yang berusaha menyatukan agama dan sains, ada yang menjaga agama tetap agama, sains itu agama bukan ranah sains, sains bukan ranah agama, ada juga yang benar-benar menolak sains. Nah terus kan masyarakat Nah, kita nih masyarakat yang sangat beragama gitu. Idealnya tuh supaya tetap waras, masing-masing ya, jalan masing-masing, agama dan sains. kalau menurut saya, kalau Anda ingin agamamu itu tetap utuh, jangan Mhm. hubungkan dengan sains. Karena kenapa? Sains itu, eee, tidak abadi, maksudnya sains itu terus berubah kan. Mmm. Nah, kalau hari ini ada teori yang cukup mapan dalam menjelaskan fenomena alam, kita tidak bisa pungkiri bahwa beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar teori ini dibantah oleh teori baru yang lebih mampu menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika itu terjadi, apakah ajaran agamamu itu perlu dirubah juga seiring dengan berubahnya sains?
kita kan mengakui bahwa ajaran dalam agama itu mengandung kebenaran yang sifatnya absolut kan, Mmm. sementara sains itu berubah terus-menerus. Nah, kalau kita campur adukan sesuatu yang sifatnya tidak pasti, dengan sesuatu yang sifatnya sudah final, itu yang jadi problem nanti pada akhirnya ketika fenomena dalam sains berubah, atau ada teori yang mampu menjelaskan fenomena baru, dan kita sudah terlanjur cocokologi dengan fenomena tersebut, misalnya dengan ayat-ayat tertentu dalam ajaran-ajaran tertentu, ya mau tidak mau kita harus merevisi ini. Nanti kita buat pembelaan lagi tuh, "Oh ini karena interpretasi saya yang salah." Loh, kalau kau tahu kau punya keterbatasan dalam misalnya, menginterpretasi makna-makna yang sangat luas dalam ajaran-ajaran tertentu, ya ngapain dihubung-hubungkan dengan sains gitu. Iya, itu juga sering ada komentar di, konten aku kayak, kitab suci itu sudah dibuktikan, oleh sains 80%-nya sudah dibuktikan, sisanya tinggal menunggu waktu. Nggak tahu itu angka 80% dari mana gitu, tapi, yang aku tahu ayat-ayat yang biasanya maknai dicocok-cocokin sama sains, ya itu pencocok-cocokan. Karena ayatnya tuh, bentuknya nggak jelas kan, ayatnya kan samar gitu, kalau Kan misalnya mengandung arti yang luas gitu. heeh, misalnya kalau dibilang, manusia dari segumpal darah, ya udah gitu doang gitu, nanti penjelasan sainsnya bisa panjang, tapi kan itu karena, eee, kalimat-kalimatnya cukup generik untuk bisa dipanjang-panjangin gitu, maksudnya untuk dikasih penjelasan. Jadi, sebenarnya iya sih kalau orang bilang, "Ini sudah dibuktikan sains," sebenarnya kitab sucinya cuma bilang secara apa ya, bahasa dalam kitab suci itu kan bentuknya simbolis ya, sedangkan kalau sains itu kan harus teknis dan jelas. Mhm, Jadi kayak nggak boleh ambigu. mhm. Nah kayaknya, justru kalau misalnya mau agamanya utuh, jangan dibenturkan sama sains karena takutnya runtuh ya, biarin aja maknanya ambigu supaya bisa, bisa dilakukan, dimaknai ulang di setiap zamannya gitu. Ya, kalau bicara dalam konteks kehidupan sehari-hari ya, urusan moralitas, Mmm. kehidupan, berbangsa dan bernegara, sesama manusia, ya itu mungkin bisa lebih tepat didekati dengan agama gitu. Tapi kalau kita bicara tentang fenomena alam, ya kita biarkan sains yang menjelaskan itu. Karena kalau kita benturkan dengan dua-duanya, ya itu jadi masalah. Dan saya juga heran, kenapa orang-orang yang seringkali mengklaim bahwa ajarannya ini yang paling sesuai dengan sains karena sudah dibuktikan, itu kan mereka melihat penelitian ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kan, yang notabene-nya ateis, kebanyakan ateis dan agnostik misalnya, lalu mereka, eee, mengambil hasil penelitian tersebut terus mencocokologinya dengan ajaran mereka. Kenapa mereka nggak melakukan penelitian mereka di dalam yang, apa namanya, tidak mengambil atau mengekstrak informasi dari, ajaran-ajaran mereka atau kitab-kitab mereka, kemudian dari informasi tersebut, mereka bisa melakukan penelitian untuk membuktikan itu. Kenapa mereka malah menunggu ilmuwan melakukan penelitian baru mereka mengambil hasilnya? Mmm. Itu kan ya gimana ya, agak aneh juga sih. Harusnya kayak fenomena hantu tadi kan, mereka kan mengklaim-klaim nih, kenapa mereka nggak buat alat saja untuk membuktikan bahwa hantu itu eksis, ya kan? Kalau misalnya, eee, hantu itu tersusun dari partikel-partikel elementer, ya kenapa mereka nggak buat alat, pengukuran untuk mengukur atau mendeteksi eksistensi dari hantu atau keberadaan malaikat atau setan misalnya kan? Nah, kenapa nggak mereka lakukan itu? Mereka malah menunggu ilmuwan melakukan penelitian, kemudian hasilnya mereka cocokkan dengan ajaran mereka. Mmm. Katanya juga udah banyak kok, ilmuwan yang menjadi mualaf karena hasil temuannya. Tapi itu juga terus pasti, di kolom komentar mau komentar aja, terus nanti aku tanya, siapa, atau aku tanya, "Mana publikasi penelitiannya?" Biar aku baca. Tapi ya nggak pernah ada lanjutannya sih kalau aku follow up kayak gitu. Tapi kayaknya itu memang rumor yang banyak masyarakat kita percaya.
Menurut Bang Win, literasi sains, masyarakatnya tuh mengkhawatirkan nggak sih? Kayak semengkhawatirkan apa? Waduh, jadi menurut saya ya, bukan hanya dalam sains sih, secara dari data dari PISA kan, kita kurang sekali dalam hal literasi, baik itu sains, math, dan, eee, lain-lain kan. Kita Mmm, itu nomor berapa ya, 72 kalau nggak salah ya. 2020 sekarang sudah berapa? Kemarin saya lihat itu 72 sekitar gitu ya urutannya. Jadi secara literasi kita masih secara umum ya, literasi umum kita kurang, apalagi literasi sains gitu, yang sifatnya mutu ini, yang berbau sains gitu. Nah, jadi menurut saya, kurangnya literasi kita dalam, sains itu membuat kita gampang terpapar, miskonsepsi yang ada dalam sains. Karena sains itu kan banyak sekali bahasa-bahasa teknis mmm, yang gampang sekali dipelintir-pelintir ke sana kemari kan. Jadi kalau kita tidak paham konsep dasarnya, ya kita akan terjebak dalam cocokologi tadi. mmm, Dan ketika kita mendengarkan ada yang otoritas oleh, orang-orang tertentu itu kan yang punya banyak followers dan jemaah yang banyak gitu kan. Itu kan mereka punya semacam otoritas, dalam menyampaikan informasi kan. Kan orang-orang kita itu mereka melihat, eee, orangnya gitu, bukan informasi yang disampaikan. Nah, jadi ketika misalnya ada pendakwa atau pendeta yang pendeta itu juga ini ya, bisa mendakwa kan ya. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu yang, berdakwah misalnya atau ya orang-orang yang punya latar belakang, agama misalnya menyampaikan sesuatu, ya orang-orang di bawah itu sami'na wa ata'na gitu, dengar dan jalankan gitu. Jadi ketika informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang punya otoritas tersebut sampai ke masyarakat, mereka langsung telan mentah-mentah begitu saja, tanpa memfilter isi dari informasi tersebut, apakah benar atau tidak. Karena mereka sudah punya mindset bahwa yang disampaikan oleh orang tersebut sudah pasti benar, karena dia punya ini, dia orangnya ini kan. mmm. Dan, kadang-kadang ironisnya juga orang yang sebenarnya beneran bisa berperan sebagai otoritas ilmu pengetahuan gitu, beneran ilmuwan, beneran, dokter atau ya, beneran peneliti. Mereka juga di Indonesia terutama, eee, tetap superstitious. Kayak Mmm. dokter tetap superstitious, ilmuwan tetap superstitious tuh kayaknya di sini tuh masih umum gitu. Iya, saya juga berharap, misalnya dosen-dosen fisika kan, ataupun sains, itu tampil di publik sih. Karena seperti yang ada di luar negeri misalnya fisikawan-fisikawan seperti Sam Carroll, terus Michio Kaku, Stephen Hawking yang sudah terkenal itu, terus Neil deGrasse Tyson, itu kan mereka tampil di publik dan menyampaikan apa tuh hasil penelitian mereka atau, menjelaskan konsep-konsep kuantum secara, populer minimal, basic-basic Mhm, kuantum itu seperti apa gitu. Nah itu yang, saya kira masih kurang di Indonesia ya. Ada beberapa yang saya lihat, tapi mereka ujung-ujungnya bawa ke ranah agama, mhm, dan saya pikir itu pandangan subjektif mereka, dan itu bebas-bebas saja, sah-sah saja. Orang bisa, menjelaskan fenomena kuantum dalam, perspektif ajaran mereka, itu saya terserah. Tapi kalau ini sudah dibawa ke ranah publik, ini yang jadi masalah, karena bisa dikonsumsi oleh, banyak orang kan dan menganggap bahwa, "Oh ini yang paling sesuai dengan sains," gitu. Karena bisa dijelaskan gitu, padahal itu hanyalah pandangan subjektif mereka. Saya tekankan ya, semua penjelasan atau cocokologi yang dibuat oleh baik itu fisikawan maupun, orang-orang tertentu yang punya otoritas, yang menjelaskan hubungan antara sains dengan agama, itu hanyalah cocokologi, spekulasi subjektif mereka. Tidak ada kaitan antara sains dengan agama. berarti Bang Win sebelum aku tutup obrolan kita, Bang Win ada yang mau disampaikan nggak ke penonton Forbidden Questions atau penonton yang nggak sengaja kepencet? Iya, sebenarnya saya mau jelaskan fisika kuantum itu secara, konsep ya, konseptual, misalkan, interpretasi, fungsi gelombang dari persamaan Schrödinger kan. Kenapa, kita bisa bilang bahwa semua benda di dunia ini punya sifat gelombang. Nah, itu dari persamaan Schrödinger, pria tampan dari Austria kan. Dia merumuskan sebuah persamaan matematis yang, eee, di dalamnya itu terdapat yang namanya fungsi gelombang. Fungsi gelombang itu
berisi probabilitas dalam menemukan partikel di suatu titik gitu. Nah, karena fungsi gelombang itu memprediksi sifat, gelombang dari partikel dan sudah diuji berkali-kali melalui salah satu eksperimen yang disebut, eksperimen celah ganda gitu. Nanti, mungkin viewer bisa cari, sendiri. Saya sudah jelaskan itu di channel saya sih, tentang eksperimen celah ganda tuh, nanti bisa dicek saja. Oh, iya. Mmm, Nanti kemudian kirim aku linknya, nanti aku rekomendasiin di akhir video. kemudian saya hanya mau bilang bahwa, pseudoscience itu memang menarik, tapi dia tidak akan menghantarkanmu mencapai puncak kenikmatan intelektual. Mendingan kau belajar, fisika kuantum baik-baik, menurunkan persamaan Schrödinger, lebih khususnya, supaya kau supaya, Anda bisa paham konsep dasarnya, minimal efek kuantum tunneling nggak, gitu. Kuantum tunneling yang hantu bisa menembus dinding. Oh ya, saya mau kasih ini juga penjelasan sedikit mengenai kenapa fenomena kuantum itu tidak bisa dilihat, dalam dunia makroskopis gitu, itu boleh Mmm. nggak? Boleh banget. Ya, karena kan dunia kuantum itu kan dianggap misterius kan, dan, dibilang bahwa kalau fenomena yang terjadi di dunia kuantum harusnya terjadi juga di dunia makroskopis kan. Mmm. Nah, itu tuh salah tuh, karena di dunia makroskopis, tubuh kita itu tersusun dari banyak sekali atom, ya kan. Nah, setiap atom itu punya yang namanya sifat gelombang tadi. Nah, Mmm. ketika atom-atom ini bergerak, dia akan menyebarkan gelombang ke mana-mana sehingga dia akan gelombang-gelombang ini akan, berinterferensi. Ada yang namanya interferensi, destruktif yang saling menghilangkan, sehingga ketika dia sampai ke ranah makroskopik, dunia sehari-hari, sifat gelombangnya hilang karena saling melenyapkan gelombang-gelombang itu. Karena kan fenomena elektron itu kan single single particle, dia punya gelombangnya itu kan. Nah, ketika dia di ranah makroskopik, objek-objek ini ya punya banyak sekali gelombang gitu. Jadi gelombang-gelombang itulah yang saling menghilangkan satu sama lain. Itu saja sih. Supaya tidak boleh lagi dikait-kaitkan ranah, kuantum dengan, dunia makroskopis gitu. Karena Iya. ranahnya beda gitu. Jadi apa yang terjadi di dunia kuantum itu tidak ada dampaknya di dunia makroskopis. Iya, karena semakin besar sebuah objek, semakin hilang, sifat gelombangnya. Oke, aku belajar banyak dari Bang Muin hari ini. Terima kasih banyak. Nanti Bang Mil rekomendasi video yang bisa buat penonton aku yang mau nyimak lebih lanjut dari Bang Muin, nanti bisa kirim ke aku supaya pas aku upload, aku rekomendasi juga. Atau aku Oke, taruh boleh. di kolom deskripsi. Makasih banyak Atau pamit kalau hmm? siap. Nah, maksudku kalau kalau mau nonton video kuantum secara populer, saya mungkin sarankan Mmm. channel-nya Arvin As. Arvin Mhm. As kalau nggak salah ya. Nanti saya inilah kirim link-nya ya. Itu lebih ini sih, lebih teknis juga sih pembahasan fisika kuantumnya. Terima kasih banyak Bang Muin. Oke, mohon Makasih maaf ya kalau ada salah-salah kata. makasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai selesai.